Tahukah Anda bahwa ada satu aktivitas yang terbukti dapat menurunkan risiko serangan jantung, memperkuat sistem imun, bahkan membantu menjaga keremajaan tanpa harus mengonsumsi suplemen mahal? Ya, jawabannya adalah berhubungan intim secara rutin. Namun, apa dampaknya jika dilakukan setiap hari? Mari kita tinjau hal ini dari perspektif medis. Simak video ini sampai tuntas agar tidak ada salah pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di channel Sahabat Sehat. Saya Dr. Sinta. Di channel ini saya ingin sekali menemani Bapak dan Ibu agar bisa tetap sehat, tetap mandiri, dan tentunya menjalani masa usia lanjut dengan lebih bahagia dan nyaman. Sebelum kita bahas materi hari ini, pastikan Bapak dan Ibu sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan pembaruan info kesehatan dari saya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, Bapak atau Ibu mendengarkan dari kota mana, serta keluhan apa yang ingin dibahas. Insya Allah saya jawab satu-satu. Bapak dan Ibu semua, mari kita bicara dari hati ke hati. Saya sering sekali mendapati pasien di klinik yang mendadak diam atau salah tingkah saat saya menanyakan tentang keharmonisan rumah tangga mereka. Ada sebuah tembok besar bernama tabu yang membuat banyak orang tua merasa bahwa urusan ranjang itu hanya milik anak muda yang baru menikah. Padahal Bapak dan Ibu, secara biologis, tubuh kita tidak memiliki tanggal kadaluarsa untuk merasakan kasih sayang dan kedekatan fisik. Masalahnya, banyak mitos yang beredar. Ada yang bilang kalau sudah lansia, berhubungan intim itu berbahaya buat jantung. Atau bahkan dianggap tidak pantas secara norma sosial. Akibatnya banyak pasangan lansia yang perlahan-lahan menjaga jarak, tidur di kamar terpisah, dan akhirnya kehilangan salah satu pondasi kesehatan mental mereka. Hari ini saya Dr. Sinta ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat ini bukan sebagai hal yang vulgar, melainkan sebagai bagian dari resep dokter untuk menjaga tubuh tetap bugar di usia emas. Kita akan membedah bagaimana aktivitas yang penuh kasih ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan tubuh yang diciptakan Tuhan untuk menjaga organ-organ kita tetap berfungsi optimal. Salah satu ketakutan terbesar saat memasuki usia 60 tahun ke atas adalah kepikunan atau demensia. Kita takut lupa nama cucu atau lupa jalan pulang. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa aktivitas intim yang rutin adalah salah satu makanan terbaik bagi otak? Ketika kita merasakan kedekatan fisik dan emosional, jantung memompa darah dengan lebih efisien ke seluruh ujung syaraf, termasuk ke area otak yang disebut hipokampus. Area ini adalah pusat memori dan navigasi kita. Secara medis, aktivitas ini memicu pelepasan protein yang disebut BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Bayangkan protein ini seperti pupuk untuk sel-sel otak kita. Dia membantu memperbaiki koneksi syaraf yang mulai melemah dan merangsang pertumbuhan sel saraf baru. Selain itu, lonjakan oksigen yang terjadi saat pernafasan kita meningkat membantu membuang racun-racun sisa metabolisme di otak. Jadi, hubungan intim bukan hanya soal perasaan, tapi soal menjaga kapasitas berpikir Bapak dan Ibu agar tetap tajam, mampu fokus, dan tetap bisa berdiskusi dengan cerdas di usia senja. Ini adalah olahraga otak yang jauh lebih efektif daripada sekadar mengisi teka-teki silang setiap pagi. Siapa di sini yang sering terbangun jam 3 pagi lalu tidak bisa tidur lagi? Atau mungkin Bapak dan Ibu harus minum obat tidur setiap malam agar bisa beristirahat? Sebagai dokter, saya sangat memperhatikan kualitas tidur lansia, karena disitulah saat tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Berhubungan intim adalah obat penenang alami yang paling aman. Mengapa demikian? Karena setelah mencapai puncak kedekatan fisik, tubuh kita memproduksi hormon prolaktin dan oksitosin dalam jumlah besar. Hormon-hormon ini memberikan sinyal ke sistem saraf pusat untuk menurunkan mode siaga dan masuk ke mode istirahat total. Otot-otot yang tadinya kaku karena aktivitas seharian akan mendadak rileks, dan pikiran yang tadinya cemas akan menjadi tenang. Berbeda dengan obat tidur kimia yang seringkali membuat Bapak Ibu merasa lemas atau pusing saat bangun pagi, tidur setelah berhubungan intim justru memberikan kualitas tidur deep sleep yang berkualitas. Bapak Ibu akan bangun dengan perasaan lebih segar, otot lebih lentur, dan suasana hati yang lebih cerah, karena siklus tidur yang kembali teratur secara alami. Sekarang saya ingin bicara khusus kepada Bapak-Bapak. Masalah prostat, baik itu peradangan, prostatitis, maupun pembesaran prostat, BPH, adalah keluhan yang sangat umum. Banyak bapak-bapak yang harus bolak-balik ke kamar mandi di malam hari karena aliran urin yang tidak lancar. Secara medis, ejakulasi yang teratur, tentunya dalam ikatan pernikahan yang sah,
berperan sebagai mekanisme pembersihan saluran. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang harus dikeluarkan secara berkala agar tidak terjadi penumpukan yang bisa memicu peradangan atau pengkristalan. Penelitian menunjukkan bahwa pria yang menjaga frekuensi aktivitas intim yang rutin memiliki resiko lebih rendah terkena kanker prostat di masa tua. Ini karena sel-sel di dalam kelenjar prostat terus diperbaharui dan tidak ada cairan yang mengendap terlalu lama yang bisa bersifat toksik bagi jaringan di sekitarnya. Jadi, Bapak jangan merasa sungkan. Anggap saja ini sebagai bagian dari perawatan organ reproduksi dan saluran kemih agar tetap berfungsi normal hingga usia lanjut. Menjaga prostat tetap sehat berarti Bapak tetap bisa mandiri tanpa gangguan buang air kecil yang menyiksa. Nah, kalau tadi untuk Bapak, sekarang untuk ibu-ibu. Salah satu keluhan yang sering membuat ibu minder adalah beser atau inkontinensia urin. Sedikit saja batuk, bersin, atau tertawa, air kencing bisa keluar sendiri. Ini biasanya disebabkan oleh melemahnya otot-otot dasar panggul. Berhubungan intim secara rutin sebenarnya adalah bentuk latihan fisik yang luar biasa untuk otot-otot tersebut. Gerakan yang terjadi saat aktivitas intim memaksa otot panggul berkontraksi dan menguat, mirip dengan efek senam Kegel, namun lebih alami dan menyenangkan. Selain itu, di masa menopause, penurunan hormon estrogen seringkali membuat dinding organ intim menjadi tipis dan kering, yang bisa menimbulkan rasa nyeri. Namun, pepatah medis mengatakan, use it or lose it. Aktivitas rutin justru akan merangsang aliran darah ke area tersebut, menjaga elastisitas jaringan, dan merangsang pelumasan alami. Hal ini sangat penting untuk mencegah atrofi atau penyusutan jaringan. Dengan tetap aktif, ibu bukan hanya menjaga keharmonisan, tapi juga menjaga kesehatan organ kewanitaan agar tetap kuat, sehat, dan bebas dari keluhan infeksi atau nyeri yang tidak perlu. Masa pensiun terkadang membawa perasaan tidak berguna atau kesepian. Apalagi jika anak-anak sudah tinggal jauh. Kesepian kronis pada lansia adalah pemicu utama penurunan kesehatan secara drastis. Disinilah peran kedekatan fisik menjadi penyelamat. Saat Bapak dan Ibu bersentuhan, berpelukan dan berhubungan intim, tubuh melepaskan hormon oksitosin yang sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon ikatan. Hormon ini secara efektif menekan produksi kortisol, yaitu hormon stres yang sering membuat tensi naik dan jantung berdebar. Kedekatan ini memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang luar biasa. Bapak dan Ibu akan merasa memiliki rekan seperjuangan yang selalu ada. Perasaan bahagia ini bukan hanya ada di pikiran, tapi berdampak nyata pada stabilitas tekanan darah dan kesehatan mental. Pasangan yang tetap menjaga keintiman di usia tua terbukti jauh lebih jarang mengalami depresi atau kecemasan dibandingkan mereka yang mengisolasi diri. Jadi jangan biarkan kesepian merusak masa tua Bapak Ibu. Peliharalah kehangatan di rumah sebagai obat stres yang paling ampuh. Mungkin ada kekhawatiran. Dok, apakah jantung saya kuat? Bapak, Ibu, kecuali dokter jantung Bapak Ibu secara spesifik melarang aktivitas fisik berat karena kondisi kritis, sebenarnya berhubungan intim adalah olahraga kardio yang sangat baik. Aktivitas ini meningkatkan denyut jantung secara bertahap, bukan secara mendadak seperti saat kita terkejut. Ini melatih otot jantung untuk tetap kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Selain itu, saat aliran darah meningkat, lapisan pembuluh darah kita memproduksi zat bernama nitrat oksida. Zat ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan menjaganya tetap elastis. Pembuluh darah yang elastis adalah kunci untuk mencegah stroke dan hipertensi. Anggap saja ini seperti melakukan jalan cepat di pagi hari, namun dilakukan dengan penuh kasih sayang di dalam kamar. Selama dilakukan dengan ritme yang nyaman dan tidak memaksakan diri, aktivitas ini justru akan membuat sistem sirkulasi Bapak Ibu menjadi lebih efisien dan awet muda. Di usia lanjut, daya tahan tubuh kita cenderung menurun. Kita jadi lebih mudah terserang flu, batuk, atau infeksi lainnya. Menariknya, penelitian medis di Universitas Wilkes menunjukkan bahwa individu yang rutin melakukan hubungan intim memiliki kadar imunoglobulin A atau IgA yang jauh lebih tinggi di dalam tubuhnya. IgA adalah antibodi yang menjadi garis pertahanan pertama kita melawan virus dan bakteri yang masuk melalui hidung atau mulut. Artinya, keharmonisan Bapak dan Ibu di tempat tidur secara tidak langsung memperkuat pasukan imun tubuh. Anda tidak hanya menjadi lebih jarang sakit, tapi jika terserang penyakit pun proses pemulihannya akan jauh lebih cepat. Ini membuktikan bahwa kesehatan itu sistemik.
Kebahagiaan emosional dan kepuasan fisik akan diterjemahkan oleh tubuh menjadi kekuatan biologis untuk melawan penyakit. Jadi, daripada hanya mengandalkan tumpukan vitamin, mulailah dengan menjaga kehangatan hubungan dengan pasangan sebagai suplemen alami. Penyakit langganan lansia biasanya adalah nyeri sendi, rematik, atau sakit pinggang saat bangun tidur. Sebelum Bapak Ibu mencari salep otot atau obat anti nyeri, ketahuilah bahwa tubuh kita punya pabrik obat anti nyeri sendiri. Saat berhubungan intim, otak melepaskan endorfin dalam dosis tinggi. Endorfin ini memiliki struktur kimia yang mirip dengan morfin, tapi ini alami dan tanpa efek samping. Zat ini bekerja dengan cara menaikkan ambang batas nyeri kita. Jadi, rasa nyeri di lutut atau kaku di punggung yang biasanya terasa sangat mengganggu, bisa teredam secara signifikan setelah kita merasakan kenyamanan fisik bersama pasangan. Efek anti nyeri ini bisa bertahan selama beberapa jam hingga seharian. Selain itu, aktivitas fisik ringan saat berhubungan juga membantu melumasi sendi-sendi agar tidak kaku. Jadi, ini adalah terapi fisik sekaligus terapi kimia alami yang bisa membantu Bapak Ibu bergerak lebih luasa setiap harinya. Sebagai penutup, saya ingin memberikan panduan praktis agar aktivitas ini tetap aman. Pertama, selalu komunikasikan apa yang dirasakan. Jika Bapak merasa sesak napas atau Ibu merasa nyeri di sendi tertentu, jangan dipaksakan. Gunakan posisi-posisi yang lebih rileks dan tidak membebani tulang belakang atau lutut, seperti posisi menyamping yang lebih hemat energi. Kedua, jangan terburu-buru. Di usia lansia, yang utama bukan lagi soal kecepatan, tapi soal kualitas kedekatan dan durasi kasih sayang. Ketiga, pastikan kondisi lingkungan kamar tetap nyaman, tidak terlalu dingin atau panas. Jika Bapak Ibu memiliki kondisi medis tertentu, seperti pasca operasi jantung atau radang sendi yang parah, konsultasikan ke dokter tentang batasan fisik yang aman. Kuncinya adalah saling mengerti dan tidak ada paksaan. Keharmonisan adalah tentang menikmati waktu berdua, berbagi kehangatan, dan menjaga agar api cinta itu tetap menyala. Karena itulah yang membuat kita merasa tetap hidup dan bersemangat menjalani hari-hari di masa tua. Tetaplah sehat, tetaplah bahagia. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai manfaat menjaga keharmonisan di usia senja. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu di rumah. Sekarang saya ingin menyapa Bapak dan Ibu. Silahkan tulis di kolom komentar Bapak Ibu sedang menonton dari kota mana, dan kalau ada keluhan kesehatan atau topik yang ingin saya bahas di video berikutnya, langsung saja ditulis ya. Insya Allah, semua komentar akan saya baca dan saya usahakan untuk jawab satu persatu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.